Halo sahabat Wismed, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai submateri titik stasioner fungsi trigonometri. Sebelum kita mulai, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melonggarkan waktu untuk belajar bersama melalui channel Wismed ini, serta telah memberikan likes ataupun subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, serta share dulu ya. Baik, langsung pada inti materi, titik stasioner fungsi trigonometri. Stasioner itu apa sih teman-teman? Setelah browsing secara online dengan menyebutkan kata kunci definisi stasioner, kwbi.web.id menjawab bahwa stasioner memiliki makna tetap, tidak berubah, serta ajak. Kemudian, jika dikaitkan dengan matematika, misalkan saja ada soal. Tentukan titik stasioner dari fungsi sin x dikurangi 30 derajat ditambah 2 untuk selang interval x di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggambar grafik fungsi yang diberikan, yakni fungsi fx sama dengan sin x dikurangi 30 derajat ditambah 2 tadi. Dan hasilnya adalah nampak seperti gambar berikut ini. Oke, berikut merupakan grafik dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin x dikurangi 30 derajat ditambah 2. Selanjutnya setelah grafik ini telah terbentuk, mari kita tentukan nilai x berapa sajakah yang mengakibatkan grafik fungsi tersebut bernilai tetap, tidak berubah, atau ajak. Mari coba kita definisikan untuk pergeseran nilai X yang semakin ke kanan, bagaimanakah nilai Y yang diperoleh. Ini, untuk grafik yang pertama, dia ketika semakin ke kanan, kita lihat grafiknya ini semakin naik teman-teman. Sebatas bocoran, kalau kejadiannya seperti ini, itu adalah ketika yang ditanyakan adalah interval fungsi naik. Setelah sampai di tahap ini, setelah di titik puncak ini, dia itu nilai Y-nya adalah bergerak semakin ke bawah. Grafik seperti inilah jawaban ketika yang jadi pertanyaan adalah interval fungsi turun. Kemudian kembali lagi setelah di titik terendah di sini, ternyata grafiknya itu berbalik arah menjadi naik lagi. Berarti interval fungsi naiknya ada di dua tempat. Yang pertama adalah di paling kiri dan yang kedua adalah di paling kanan untuk interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sekali lagi teman-teman, itu adalah sedikit bocoran untuk materi pada subbab setelah ini. Tetapi yang jadi permasalahan adalah pada kasus ini yang dijadikan fokus adalah titik stasioner. Lah, di manakah dia berada? Titik stasioner itu tadi dapat kita katakan dia adalah diam. Nah, di bagian teratas dan bagian terbawah di sini, dia meskipun hanya sebentar, dia itu sempat ajak, sempat diam atau sempat tidak berubah. Disitulah tempatnya titik stasioner berada. Pada nilai X berapakah? Kita tarik aja ke bawah. Oh, ternyata nilai X-nya adalah 120 derajat. Kemudian yang kedua juga sama, kita tarik ke bawah dan dia adalah 300 derajat. Jadi, menggunakan metode grafik fungsi trigonometri, titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin x dikurangi 30 derajat ditambah 2 adalah X sama dengan 120 derajat dan juga X sama dengan 300 derajat. Sekarang, yang jadi masalah adalah tidak mudah loh dalam menggambar sebuah grafik fungsi trigonometri seperti ini. Dengan demikian berarti, apakah susah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, yakni tentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin x dikurangi 30 derajat ditambah 2 untuk selang interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat tadi.
Nah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada soal nomor 1 tadi, bukan perkara mudah atau susahnya dalam menjawab pertanyaan ini, sahabat Wismed. Yang perlu ditekankan adalah ternyata ada cara lain dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, dan pasti ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang sedang kita pelajari, yakni turunan fungsi trigonometri. Pada dasarnya, titik stasioner fungsi trigonometri itu tercapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Sesederhana itu teman-teman konsep dasar untuk mencari titik stasioner fungsi trigonometri. Mari kita selesaikan soal nomor 1 menggunakan konsep dasar ini. Dari fungsi yang diberikan, fx sama dengan sin x min 30 derajat ditambah 2, dapat kita tentukan turunan pertamanya yakni adalah cos x dikurangi 30 derajat ditambah 0. 0-nya tidak perlu kita tulis. Kemudian dari hasil yang kita peroleh, kita kaitkan dengan syarat utama kapan saatnya titik stasioner itu terjadi. Titik stasioner terjadi manakala f aksen x sama dengan 0. Berarti cos x dikurangi 30 derajat sama dengan 0. Terbentuklah sebuah persamaan trigonometri kosinus, yang mana untuk persamaan trigonometri kedua ruas harus berupa unsur yang sama. Kalau di sini cos berarti yang ruas kanan juga harus kita nyatakan menjadi bentuk cos. 0 itu adalah cos berapa? Cos 90 derajat. Yang ruas kiri kita tulis apa adanya. Kemudian stop sampai di situ. Dialah yang sebagai fx dan 90 derajatlah sebagai alfa. Kemudian seperti bab yang sudah kita pelajari bersama, untuk persamaan trigonometri kosinus, dia dapat diselesaikan menggunakan dua penyelesaian. Penyelesaian pertama, fx x min 30 derajat sama dengan alfa, sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. 30 derajatnya kita pindah ke ruas kanan menjadi X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itulah bentuk umum dari penyelesaian kosinus yang pertama. Kita substitusikan nilai K tertentu. Ingat dimulai dari TM dan diakhiri TM. K sama dengan 0 dulu. X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasil akhirnya adalah 120 derajat. Untuk selang interval yang diberikan ini berarti 120 derajat ada di dalamnya. Oleh karena itu kita harus buktikan apakah min 1 tidak memenuhi. X sama dengan negatif 240 derajat. Ternyata benar, untuk K sama dengan min 1 dia di luar batas interval yang diberikan. Berikutnya naikkan nilai K menjadi K sama dengan 1. X adalah 120 derajat ditambah 360 derajat, 480 derajat. Tidak memenuhi. Selesai untuk penyelesaian persamaan trigonometri yang pertama. Formula dasarnya adalah fx x min 30 derajat sama dengan minus alfa minus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama negatif 30 derajatnya kita satukan dengan min 90 derajat. Min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itulah bentuk umum persamaan kosinus yang kedua. Kita coba-coba nilai K tertentu. K sama dengan 0. X adalah min 60 derajat. Ternyata sudah di luar batas yang diberikan. Kita naikkan dulu nilai K. K sama dengan 1. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 360 derajat. 300 derajat. Ada di dalam interval yang diberikan, berarti dia memenuhi.
naikkan K lagi, K sama dengan 2, X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 720 derajat, 660 derajat, sudah di luar interval. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa titik stasioner dari fx sama dengan sin x dikurangi 30 derajat ditambah 2 pada selang interval 0 derajat sampai 360 derajat adalah x sama dengan 120 derajat dan juga x sama dengan 300 derajat. Jika kita bandingkan dengan pengerjaan menggunakan metode grafik fungsi trigonometri sebelumnya, ternyata diperoleh jawaban-jawaban nilai X yang sama persis. Jadi, gunakanlah metode seperti ini untuk menentukan titik stasioner fungsi trigonometri. Jangan menggunakan grafik teman-teman, sangat susah untuk dilakukan. Lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan cos kuadrat 2x dikurangi 60 derajat pada selang interval x di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk menyelesaikan soal tersebut, mari kita gunakan konsep turunan fungsi trigonometri, yakni f aksen x sama dengan 0 sebagaimana sama persis dengan apa yang telah kita lakukan pada soal nomor 1. Pertama-tama, mari kita temukan terlebih dahulu turunan pertama dari fx yang diberikan. Di sini menggunakan aturan rantai, hasil akhirnya akan menjadi f aksen x sama dengan 2, berasal dari pangkat di sini 2 cos 2x min 60. Karena dari pangkat 2 dia turun satu tingkat menjadi pangkat 1. Kemudian jangan lupa dikalikan pula dengan turunan trigonometrinya. Cos 2x min 60 derajat turunannya akan menjadi negatif 2 sinus 2x min 60 derajat. Sehingga kalau hasil angka 2 dan negatif 2 ini saling kita kalikan akan menjadi angka negatif 4. Kemudian susunannya saya perbaiki, sin lebih awal daripada cos, sehingga menjadi min 4 sin 2x min 60 derajat dikali dengan cos 2x min 60 derajat. Selanjutnya teman-teman harus mengingat bahwa terdapat sifat identitas sudut rangkap, salah satunya adalah sin 2a, yang mana nilai dari sin 2a dia nilainya adalah setara dengan 2 sin a dikali cos a. Di sini teman-teman, 2 sin a dikali cos a, yang kita anggap sebagai a adalah 2x dikurangi 60 derajat. Padahal ingat tadi kalian memiliki nilai sebesar negatif 4. Bagaimana mendapatkan nilai negatif 4? Jika formula dasarnya tadi adalah berangka 2, maka angka 2 di dalam tanda kurung ini dia harus dikalikan lagi terhadap angka negatif 2. Negatif 2 dikali 2, hasilnya kembali lagi ke negatif 4. Negatif 2-nya turun, kemudian yang di dalam tanda kurung di sini dia bisa dirubah menjadi sin 2a, sin 2 kali sudutnya. 2 kali sudutnya menjadi 4x dikurangi 120 derajat. Jadi, dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya untuk fx sama dengan cos kuadrat 2x min 60 derajat, maka f aksen x-nya adalah negatif 2 sin 4x dikurangi 120 derajat. Langkah berikutnya, perlu diingat bahwa titik stasioner terjadi manakala f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen x-nya tadi negatif 2 sin 4x min 120 derajat sama dengan 0. Negatif 2-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. 0 dibagi min 2 hasilnya juga masih 0. Kemudian untuk persamaan sinus, maka ruas kanan juga harus merupakan bentuk sinus. Kita rubah nih, 0 adalah sinus berapa? Ternyata sinus 0 derajat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa fx-nya adalah 4x min 120 derajat, sedangkan alfanya adalah 0 derajat. Menggunakan penyelesaian pada persamaan sinus, maka untuk persamaan sin 4x dikurangi 120 derajat sama dengan sin 0, dia dapat dipecah menjadi dua langkah seperti
yang ada di sini. Fx sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Diperoleh hasil seperti ini setelah negatif 120 derajatnya dipindah ke ruas kanan dan disederhanakan dengan cara dibagi 4. Diperoleh bentuk umum yang pertama seperti ini. Kita masukkan nilai KK tertentu. K sama dengan 0, X-nya adalah 30 derajat. Ingat, interval yang diberikan adalah sekian. Dengan demikian untuk hasil yang pertama tidak memenuhi, tidak memenuhi, memenuhi, dan tidak memenuhi. Penyelesaian yang kedua, Fx sama dengan 180 min alfa. 180 dikurangi 0 adalah 180, ditambah K kali 360 derajat. Negatif 120 derajatnya kita satukan dengan 180 derajat menjadi 300 derajat. Sama, kita sederhanakan dengan cara dibagi 4. Diperoleh bentuk umum yang kedua adalah seperti ini. K sama dengan 0, X sama dengan 75 derajat. Dia di luar interval, tidak memenuhi. K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 165 derajat. Masih di luar interval yang diberikan. Selanjutnya K sama dengan 2, ternyata 255. Dia ada di dalam interval yang diberikan. Dan terakhir K sama dengan 3, X sama dengan 345 sudah di luar batas interval yang diberikan. Jadi kesimpulannya, dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa titik stasioner dari Fx sama dengan cos kuadrat 2x dikurangi 60 derajat pada selang interval x di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat adalah X sama dengan 210 derajat dan juga X sama dengan 255 derajat. Selesai. Oke, saya cukupkan sekian untuk penyampaian materi kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.